Jadi nanti saya kasih ininya kalau udah final, kayaknya udah final, cuma nanti sebelum ini bisa. Jadi laporan bentuknya ya. Semua software diambil dari belajar, sifatnya yang gitu, kayak intinya kalian buat nama NRP, terus kemudian pemrograman terus detail data input. Nah, nanti data inputnya saya kasih. Kalian tidak boleh bebas, saya kasih data inputnya. Cukup besar datanya. Datanya itu bergiga-giga Pak ukurannya. bergiga-giga. Satu kali kayaknya data set ini asasi Wow. Nah ini data set ini kalau mau lihat. Jadi kayak itu. US side. Ini ukurannya sekitar 3 ya. Wow. Satu kali saya 3, jadi baru terasa tadi apa yang kalian pelajari sekarang itu ya, karena kalau ukuran itu lebih dari ya 3 itu juga kecil ukuran big data ya. Ya. Ya harus sampai petabyte, tapi nggak mungkin kalian punya habis petabyte. Ya, kita main yang simpel. Nah, oke, jadi pasti itu, jadi kalian harus pelajari itu nanti nama filenya apa, atributnya apa, keterangannya apa, dari si. Terus kalian nanti ingin mengolah data itu seperti apa, akan menghasilkan apa, nah, itu Anda harus spek. Misalnya contohnya ini kode PTN, nama PTN, jumlah produknya berapa. Ini outputnya yang saya inginkan, jadi kalian akan buat simulasi. Ya, MapReduce kan, map sama reduce. Output akhirnya result.csv-nya kayak apa, Anda harus spek. Lalu di sini desain proses mapnya. Nah ini nanti membuat diagram, tapi saya tidak membebaskan tools. Diagramnya kayak gini. Nah diagramnya pakai apa Pak buatnya? Pakai yang namanya start UML. Ya, nanti dicek Start UML. Ini open source, silahkan saya download. Ya. Start UML ya, sorry. Namanya Plan UML. Nah, Plan UML ini punya editor langsung di online, tapi kalau error ya silakan Anda download sendiri di software. Ada di sini. Tapi ini saya ingatkan di bagian awalnya, karena ini gratis ya. Ini toolsnya itu sifatnya ngoding, yang membuat diagramnya pakai script. Jadi bukan pakai drag and drop. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kalian ada yang jelas, saya bisa membuat sendiri. Ada scriptnya, saya bilang pas saya bisa pakai. Nah, ini misalnya desain proses mapnya seperti apa, harus seperti ini. Oke. Diagramnya seperti ini. Biasanya kalian mau menaruh laporan diagram itu juga bisa ada lagi kecil gitu dan sebagainya bisa dilihat. Nah kalau ada scriptnya saya bisa lihat. Saya bisa regenerate diagramnya. Nah contohnya ya, tinggal kamu ketik aja di Run. implementan itu. Oke, keluar. Ya. Ini ada bahasa sendiri, bisa dapat. Kalau mau yang di lokal, saya udah bisa di lokal. Ya, silakan install di lokal. Paham apa tadi pakai bahasa apa Pak? Apa? Ini nulisnya pakai bahasa apa? Ada di sini. Saya sendiri. Oke Pak. Bahasanya bahkan kalau saran saya sih dulu PDF. Oke Pak. Disuruh nonton video dulu, kasihan. Buat program gratis, kalian nggak apa-apa pakai ya kan. Nah, ini perintahnya ini. Nanti ini dipakai di kuliah yang lain. Ya. Kuliah software requirement
specification, kuliah rancang bangun bangunan, membuat spesifikasi harus pakai use case, model, dan sebagainya. Pasti akan pakai. Ini bahasanya sudah ada, tinggal dibaca lagi ya. Komponen timing, bla 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 bla. Ya. Itu ini desain proses mapnya, ini ada buat desainnya. Mapnya tuh kayak gimana sih algoritmanya? Flowchart. Ya. Nah setelah itu baru desain proses review. Map review kan? Nah, desain proses review. Reviewnya seperti apa sih? Nah setelah itu baru file Java-nya, copy semuanya di sini. File reviewnya semua di sini. Pak, ada file yang lain nggak boleh? Hanya 2 file. Ya. Oke. Baru rekap waktu running map dan reduce. Map Java berapa totalnya, reduce berapa. Waktu runningnya berapa lama. Ya. Tuh gimana tahu cara waktu running Pak? Di Linux Anda bisa pakai time. Ya, time. Misalnya saya mau lihat yang dataset US Accident. Saya single dataset. Nah, ini single dataset misalnya. Saya coba cat US lama kan? Oh. Ini berapa lama sih gini baca gini? Itu kalian bisa pakai time depannya, terus US. Nah, perintahnya apa? Cat US. Nanti kalau udah selesai, terakhirnya selalu akan ada di bawah. Yang dipakai apa? Real. Yang real aja. Jadi itu tadi ini 2 detik ya. 664 2 detik 2 detikan. Nah, itu ya. Betul sekali. Ini ada rekap, kemudian jalankan terus Anda rekap. Oke, Bapak. Jadi mapnya berapa, reviewnya berapa, totalnya. Oke. Terus link pekerjaan. Nah, selama mengerjakan Anda harus rekam proses yang dikerjakan. Karena sifatnya saya sinkronus kan. Rekam itu. Rekamannya juga seperti biasa. Saya nggak pernah meminta kalian untuk mempoles-poles rekaman. Kamu pakai baju oblong, apa sudah sakar, itu kamu benar melakukan. Saya menghindari orang yang copy paste dari temannya. Copy paste dari ChatGPT. Ya. Anda kerjakan tidak ada, masih ada error-error ya nggak apa-apa yang namanya Anda kerjakan. Ya silakan. Rekamnya gimana Pak? Kalau saya pakai Zoom. Saya pakai Zoom, pakai Zoom-nya ITS, ada login ke ITS, terus Anda rekam wajah Anda, loading, terus Anda rekam layar Anda misalnya. Terus Anda langsung publish saja ke YouTube. Kalau saya di record, langsung publish di live stream di YouTube. Live stream di YouTube, pilih unlisted, jangan yang public, orang lain nggak mau lihat, unlisted aja kan. Unlisted berarti linknya sudah siap kan? Nah, linknya itu enak, aku pakai record upload, nggak ada gitu langsung. Kalau kalian perhatiin beberapa kali pertemuan saya di online dengan kalian, itu saya selalu kayak gitu, makanya selalu akan ada rekaman gitu. Langsung saya nggak perlu rekam terus saya upload, enggak, saya pakai live stream YouTube unlisted. Unlisted berarti kan tidak muncul langsung di ini, yang penting orang tahu linknya baru bisa buka kan. Ya, Pak. Nah, itu
3 pertemuan sekarang. 2 pertemuan sebenarnya. 3 pertemuan sekarang. Ya. Jadi kalau yang di atas konsep MapReduce-nya sekarang kita lebih ke banyak proses MapReduce. Kalau datanya besar tadi kayak tadi, itu kalau MapReduce biasa bakal lama. Bakal lama. Nah, di sini sudah diminta jelaskan di sini apa itu multithreading, bagaimana multithreading digunakan di model pemrograman MapReduce. Ya. Terus penjelasan partisi untuk data thread. Untuk melakukan multithreading data harus dipecah-pecah dahulu. Bagaimana Anda memilih atribut apa yang akan digunakan untuk memecah, apa atributnya, kenapa memilih atribut itu. Ya. Pak apa ini? Nanti kita bahas yang hari ini kan sudah mulai bahas Thread. Ya. Lalu di saya akan membuat semacam framework yang kalian harus ikuti. Ya. Yang pertama, sebelum melakukan multithreading MapReduce, kita biasanya langsung map sama reduce kan? Enggak, sekarang datanya di split dulu. Namanya split. Setelah di split satu file gede itu nanti jadi file kecil. Itu namanya splitting. Ya, itu hari ini yang kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah ya ini ada buat desain proses splitting gimana, frameworknya apa, algoritmanya, desain proses mapnya. Mapnya tadi ya biasanya ngambil itu file, ini harus banyak file kan. Nah di sini gunanya threading. Bagi kalian yang sudah belajar thread tadi malam, pasti ngerti bahwa thread itu bisa jalan Bersama. Nah setiap thread itu membagi satu file kecil tadi. Tadi file besar dipecah jadi kecil kan? Nah satu file ini jadi satu file thread ini satu thread akan membaca satu file kecil. Jadi sebenarnya MapReduce sama, cuma dia kecil-kecil dulu, ya kan? Nah dari file map yang kecil, file yang kecil tadi akan jadi file intermediate yang kecil juga. Tulisan proses mapnya, reduce-nya juga sama, ya, tulisan reduce-nya sama. Reduce-nya adalah dari intermediate jadi result, tapi resultnya belum result final kan? Resultnya kecil juga gitu. Nah, setelah itu baru satu lagi adalah combine, mengkombinasikan semua hasil yang kecil-kecil tadi yang ada di result itu jadikan satu. Nah, combine. Nah, file split Java-nya apa? File map-nya apa? File reduce-nya apa? Nah, kalau kalian nanti butuh, saya butuh buat kelas Pak. Boleh buat file baru kan? Enggak. Nah, kelasnya itu satu file nanti bisa dua kelas. Hanya satu yang boleh public, yang lain tidak public. Oke, nah, nanti mulai hari ini sudah juga data. Oke, terakhir rekap faktual ini.